Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target baik rekan-rekan semua. Penerusan daripada video yang kemarin ya, update dari segi pergerakan gold ataupun bar forex. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, untuk rekomendasi broker sen ya, untuk menekan risiko yang lebih kecil dan lebih minim tentunya dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Apalagi modal di bawah 100 dolar ya, rekomendasi ada di link deskripsi, gunakan akun sen terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi jurnal ya, ini salah satu contoh jurnal untuk saya pribadi ya. Ini saya update di bulan November kemarin untuk tanggal 18 atau hari Senin kemarin itu saya kosong, nggak ada entry posisi apapun ya. Cuman kemarin di hari Selasa malam kemarin tuh ada 3 entry posisi, yang satu itu kena stop loss ya, minus 7,54 dolar. Kemudian entry 2 dan 3-nya ini profit kurang lebihnya ya, kalau di total semua satu hari kemarin tuh cuman dapat 2 dolar ya. Tetapi nggak masalah kalau menurut saya, karena untuk bulan ini saya targetnya udah ketutup dari modal 537 itu equity sudah berkembang ke 704 ya. Jadi secara otomatis kalaupun tanggal 19 atau saat ini sampai dengan nanti di tanggal 29 nggak ada trade, sebenarnya sih nggak ada masalah, karena target untuk bulan ini untuk saya pribadi itu sudah ketutup. Makanya saya nggak terlalu ekstrim di market. Kalau misalkan nggak sesuai planning, yang saya nggak bakalan masuk ke market ya. Tetapi kalau misalkan sesuai planning, jatah atau akumulasi lot yang ada di sini, maksimal lot per hari di sini, ini akan saya kurangi untuk nekan resiko yang lebih minim. Jadi kesimpulannya, fungsi dari segi jurnal ini adalah untuk ngontrol supaya kita nggak overload, nggak overtrade. Dari segi equity pun, kalau misalkan minus ya, dengan kedisiplinan maksimum lah, contoh katakanlah satu hari itu maksimal entry 5 kali posisi, kalaupun ada minus kena stop lossnya, itu ngejarnya nggak terlalu keteteran. Ini sebagai gambaran aja untuk melatih disiplin untuk ngejar targetnya itu seperti apa. Kalau minus pun itu dibatasi maksimal dalam satu hari berapa, itu nanti akumulasinya ketemu ya. Cuman untuk jurnal ini saran saya adalah bisa dibuat sendiri. Cuman kalau pengen instan, itu ada di kolom link deskripsi ya. Itu include sudah saya buat sampai dengan nanti di tahun 2025 ya, tanggal 31 Desember kalau nggak salah. Kemudian dari segi fundamental ya, untuk hari ini itu agak sedikit sepi, tetapi dari GBB nanti jam 2 itu ada rilis data inflasi ya. Indeks harga konsumennya, data yang sebelumnya adalah 1,7%, diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2%. Tetapi kalau misalkan aktual nanti yang keluar adalah di atas 2%, ini tentunya akan ngedorong untuk GBB itu kemungkinan akan sedikit menguat dari segi jangka pendek ya. Kemudian malamnya itu kosong, dari segi Amerika juga kosong, cuman ada pidato anggota MPC aja, cuman di sini nggak terlalu berdampak ya. Kemungkinan volatilnya dari segi fundamental yang akan ramai itu mulai besok. Dari segi teknikal masuk ke indeks dolar ya, pergerakan untuk indeks dolar itu masih tetap untuk minggu ini itu masih belum mampu bergerak di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot 106.00 ya, dan saat ini itu berada di ring area zona tengah. Jadi ini sedikit hati-hati, ada berpotensi ini kemungkinan bisa aja sedikit kedorong ke bawah, tetapi kuncinya masih tetap sesuai yang ada di outlook kemarin. Selama 105.73 ini masih belum di break ke bawah, indeks dolar kemungkinan belum akan terkoreksi ya, tetapi waspada aja kenaikannya sampai dengan nanti malam. Kemungkinan kalaupun itu mau 106.70, tetapi ini masih sedikit berat ya, karena ketahan di level area yang saat ini batas konfirmasi atas pivot untuk saat ini resisten 106.26. Jadi kalau misalkan ada kenaikan pun untuk hari ini kemungkinan masih terbatas, tetapi kalau misalkan ada penurunan kemungkinan juga masih belum mencapai level area 105.73 ya. Yang saya khawatirkan nanti ketika break keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini, kemungkinan bisa aja nanti langsung balik masuk kembali mendekati zona tengah atau sebagai pivot, baru pelan-pelan ngerambat ke atas. Tapi untuk next time-nya ya, kemungkinan ini volatilnya kemungkinan besok. Selanjutnya untuk gold ya. Dari segi gold ini ada perubahan planning ya, karena antisipasi kemarin selama 2636 ini bertahan, tidak ada body candle yang tutup di atasnya level area tersebut minimal dari segi time frame 4. Sementara adalah planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau kita lihatin untuk saat ini sudah terkonfirmasi bahwasannya untuk gold ini mampu tutup di atasnya 2636 sebagai support pertama weekly untuk saat ini ya. Jadi untuk di outlook kemarin planning swingnya untuk cari ancang-ancang setup sell sementara tercancel terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya ini juga kuat, pelan-pelan ngerambat ke atas. Untuk gold sendiri itu didominasi dengan geopolitik ya, dimana untuk kemarin itu update-nya juga secara signifikan juga. Kalau saya lihatin Biden itu mengizinkan Ukraina menggunakan senjata
ataupun rudal ya, punyanya AS untuk nyerang dari Rusia, dan dari pihak Rusia pun memberikan tanggapannya. Bisa dicek sendiri ya di beritanya kalau menyinggung masalah tentang Perang Dunia Ketiga. Cuman sih kalau misalkan sampai kejadian tersebut kemungkinan masih belum, tetapi dari segi tanggapannya itulah yang ngedampak dari semua aset safe haven untuk saat ini itu menguat kembali. Tidak menutup kemungkinan untuk minggu ini gold itu bisa jadi balik ke level area di antara 2686 sampai dengan 2675 ya, atau sebagai level areanya punyanya Manly. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, dikarenakan harga ini sudah mampu bergerak di atasnya 2636, berpotensi kemungkinan akan lanjut ke atas dulu. Untuk target hari ini sampai dengan nanti malam pantau aja di kisaran level area 2662 pembulatan atau 2661 sebenarnya sih nggak masalah sebagai resisten pertama weekly. Kemudian 2674 ini adalah sebagai batas konfirmasi bawah pivot monthly. Jadi ada dua level area menumpuk yang mesti diantisipasi untuk hari ini. Itu kurang lebih kalaupun gold mau lanjut ke dorong ke atas ya, pantau di antara 2661 sampai dengan 2674. Tetapi kalau misalkan ada penurunan kembali, ini juga ringnya terbatas. Mengingat sebelum break di level antara 2630 sampai dengan 2635 di sini, dia sudah membuat zona demand baru ya. Kemudian break ke atas, dan di sini juga terbentuk demand yang lumayan besar kembali ya. Jadi kalaupun dia mau kedorong kembali ke bawah, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 2630 sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas. Tetapi kalau misalkan ada pergerakan secara ekstrim kembali ke bawah, tetap waspadai level area 2611 sampai dengan 2612, mengingat di sini masih ada zona demand yang masih fresh, yang masih belum disentuh sama sekali ya. Ini meskipun gambarannya di bawah 20% untuk saat ini, tetap waspadai aja pergerakan hari ini, karena untuk gold ini sangat volatile sekali ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya untuk hari ini adalah kalaupun mau kedorong ke bawah, sementara target hari ini adalah pantau di kisaran level area 2635 sampai dengan 2630. Selama harga masih belum mau kembali bergerak di bawahnya level area tersebut, kalau gambaran saya, terutama untuk planning entry posisi saya lebih memilih untuk cari ancang-ancang setup buy, apalagi didominasi dengan geopolitik yang saat ini itu juga lumayan memanas kembali ya. Tidak menutup kemungkinan next targetnya sebagai zona pantau bagian atas untuk hari ini adalah 2661 sampai dengan 2674. Kesimpulannya kalau untuk entry posisinya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy kembali. Kalau kita lihatin dari segi level area 2661 sampai dengan 2674 di kiri di sini kan juga ada zona supply yang masih fresh ya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan gambaran saya akan tercapai untuk hari ini ya. Tetap waspadai aja dari segi titik entry posisinya, sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Cuman idealnya kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, stop loss itu harus berada di bawahnya sementara ya, di bawahnya 2620-an lah kurang lebih. Jadi kasih ruang gerak. Yang saya khawatirkan meskipun ada potensi harga bergerak ke atas lebih tinggi ya, ini saya khawatir aja nanti false break ke bawah, baru harga ini balik ke atas kembali. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD status saat ini tuh masih ketahan di level area zona yang saya blok hijau di sini ya. Akankah ini valid atau tidaknya ini masih belum jelas. Triggernya kemungkinan itu nanti siang jam 2 ketika indeks harga konsumen dari Inggris itu dirilis dan hasilnya adalah positif. Ada potensi GBP USD untuk hari ini akan mengejar level area 1.27200 sampai dengan 1.27600 atau sebagai pivot weekly-nya ya. Mengingat untuk weekly minggu ini dua level ini itu masih belum di retest, jadi masih ada peluang harga ini kedorong ke atas sebelum harga ini kembali ke bawah. Tetapi kalau misalkan indeks harga konsumen itu nanti hasilnya adalah negatif, targetnya adalah di 1.2651 itu yang pertama. Maksimum hari ini adalah di antara 1.2600 sebagai physical price level dan juga mendekati history low minggu yang lalu ya. Jadi ini masih flat, masih belum bisa digunakan untuk titik entry posisi ya, baik buy ataupun sell. Ini masih belum jelas, masih belum terkonfirmasi. Kemungkinan nanti pantau aja di jam 2 sampai dengan jam 3 ketika rilis data inflasi ya. Triggernya kemungkinan dari situ. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini kembali bergerak ke atas dan ke reject sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivotnya ya, 1.0611, dan ini masih belum terkonfirmasi akankah dia bermain-main di antara dua level area tersebut atau dia balik kembali ke bawah. Ini juga masih belum jelas. Tetap waspadai aja. Kalaupun untuk Euro USD ini nanti kembali turun, syaratnya adalah
konfirmasi minimal dari segi time frame H4 body candle itu kemungkinan nanti kita liatin sudah ada atau belumnya tutup di bawahnya 1.0582 ya. Kalau misalkan belum, yang saya khawatirkan nanti bermain-main di antara batas konfirmasi bawah pivot dan batas konfirmasi atasnya pivot ya. Yang saya khawatirkan untuk Euro USD saat ini tuh pergerakannya bisa aja berpotensi sideways, baru salah satu break di antara dua level area tersebut baru tren yang sebenarnya akan terjadi. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 1.0582 kemungkinan juga masih ada peluang 1.0534 ini akan dicapai. Dan kemarin ketika harga bergerak ke bawah di level area tersebut ya, ini kan ke reject, jadi ini tanda-tanda kalau misalkan jangka panjangnya ada peluang untuk Euro USD itu kembali ke bawah itu sebenarnya masih ada. Tetapi PR yang saat ini itu memastikan sejauh mana kenaikannya dan konfirmasi pembalikan arahnya itu ada di mana, baru kemungkinan planning sell itu akan berlaku kembali ya. Tapi waspadi aja kalau untuk saya sementara, selama tidak ada konfirmasi di bawahnya 1.0582 kemungkinan saya belum akan masuk ke market. Untuk AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD harga ini sebenarnya sih sempat keluar dari batas konfirmasi atasnya pivot ya, tetapi kalau kita lihatin konfirmasinya dari segi time frame H4 nya belum terkonfirmasi, harga tutup di atasnya 0.6539 dan harga ini kan ke reject kembali ke zona tengah sebagai pivot ya. Status untuk saat ini itu juga masih belum jelas. Akankah di pivot di sini, mengingat di kirinya juga ada rally base rally ya, akankah dijebol kembali atau tidak, ini masih belum jelas. Untuk saat ini saya lebih prefer AUD/USD adalah wait and see terlebih dahulu, meskipun ada peluang harga kembali ke bawah, tetapi ini masih belum ada konfirmasi yang jelas, terkecuali zona demand kecil di sini yang bertumbuh dengan level area resisten ya, di kirinya support resisten, terkecuali ini sudah di break ke bawah konfirmasi, kurang lebihnya itu zona yang ada di sini itu dijebol, low kemarin ya itu dijebol, baru nanti cari koreksinya. Dan kuncinya adalah ketika sudah breaknya ekor yang ada di sini, koreksinya selama harga nanti dari segi time frame kecilnya tidak mampu bergerak kembali di atasnya 0.6539, planning adalah persiapan cari ancang-ancang sell kembali, tetapi dari segi targetnya itu 0.6467. Tetapi untuk saat ini masih wait and see dulu, menunggu konfirmasi baru nanti persiapan masuk ke market kembali. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 0.6539 untuk hari ini, next targetnya kalau misalkan ada kenaikan ya, resisten pertama weekly 0.6571 ini yang akan menjadi next targetnya. Di kiri di sini juga ada zona supply yang bertumpuk juga dengan support resisten ya, ini next targetnya. Tetapi persentasenya AUD/USD kedorong ke atas ini masih di bawah 50% ya, jadi ada potensi kemungkinan dia akan sedikit bermain-main di zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss kita lihatin dulu konfirmasinya dari segi time frame 4. Memang harga ini itu sudah mampu tutup di bawahnya 0.8808 ya, tetapi kalau kita lihatin dari segi daily ini masih belum mampu, dan harga itu kembali di zona tengah atau sebagai pivot ya, ini masih di retest, jadi ini berpotensi juga sideways. Yang saya khawatirkan untuk USD Swiss ini sementara waktu dari segi time frame kecilnya itu bermain-main, kalaupun ada kenaikan ringnya pun juga terbatas di antara 0.8852, tetapi kalaupun turun kembali kemungkinan juga masih belum mau jauh-jauh di 0.8808 ya, jadi ini agak sedikit rancu juga untuk masuk ke market. Kalau kita lihatin yang posisi harga yang kayak gini, ini saran saya adalah mending wait and see dulu ya, terkecuali kalau misalkan untuk USD Swiss ini nanti mau sedikit kedorong ke bawah dan sekali lagi reject di 0.8808, maksimum adalah tidak mampu membentuk low baru yang ada di kemarin dengan mendekati physical price levelnya 0.8800, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi untuk saat ini masih off dulu, yang saya khawatirkan nanti sideways ya. Tetapi kalau misalkan ada peluang turun ke bawah, nggak masalah kalau mau dijadikan entry posisi ataupun planning gambaran ya, posisi buy, tetapi jarak untuk stop loss itu kurang lebih adalah 20, maksimum itu tidak boleh lebih dari 25 pip. Ini kalau misalkan ada kesempatan mau sedikit kedorong ke bawah, tetapi dari segi targetnya itu ringnya terbatas, ruang gerak itu sekitar 35 sampai dengan 40 pip maksimum berada di batas konfirmasi atasnya pivot ya, 0.8852. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini harga kembali ke atas ya. Kalau kita lihatin perjalanannya
untuk kemarin ya itu ke reject di support pertama weekly 153.300 dan harga ini kan kuat sekali kembali ke atas ya. Dan untuk harga ini sebelum break di zona tengah atau sebagai pivotnya juga pas membuat zona demand baru. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk USD Yen minggu ini itu sesuai yang di planning kemarin, target terdekat itu ada peluang menuju 156, maksimum sementara adalah di 156.75 terlebih dahulu. Tetapi untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi kurang lebih sedekat mungkin di support ya, karena di sini juga ada rejeksinya dan di sini juga ada bullish engulfing. Kalau misalkan sudah dapat entry posisi buy di bawah ya, saran saya stop loss itu majukan setidaknya itu mendekati level area 154.16 ya untuk ngelok posisi. Jadi ada peluang untuk USD Yen, pantau aja untuk hari ini. Kalau misalkan harga mampu lanjut ke atas kurang lebihnya di 155.200, kemungkinan next targetnya itu adalah di 156 sampai dengan 156.75. Tetapi kalau misalkan kembali ke bawah, kemungkinan untuk hari ini itu kalaupun kedorong di bawahnya 154.16 kemungkinan sudah tidak jauh-jauh dan ada potensi balik arah ke atas kembali ya. Jadi ini bisa aja langsung kembali ke 156 atau nanti setelah break di sini dia agak turun ke bawah baru lanjut ke atas. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala risiko keputusan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetap disiplin, jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.